Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa ukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budun. Hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Satu lagi. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang 50. Saya nanya sama Pak Tamam, yang 49-nya mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa apa aja? Pak Tamam, ayat 49-nya yaitu Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tanah liat dibikin burung, ya. Minatin, dari tanah dibentuklah seperti burung. Dengan izin Allah ditiup tuh sama Nabi Isa, jadi burung beneran. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, mujizatnya Nabi Isa, Bapak Nasrul, wa ubri'ul akmaha. Ayat 49-nya tuh, 49-nya menyembuhkan orang yang buta. Akmaha, orang buta, dengan izin Allah. Terus wal aproso, penyakit apa Bu? Kusta. Katanya penyakit kusta itu susah obatnya, sulit obatnya katanya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan. Yang terakhir apa Bu? Mujizat Nabi Isa, Bu? Mujizat yang terakhir apa? Wa uhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nabi Isa. Kita masuk pada ayat 50. Wa musaddiqal, dan yang membenarkan, lima baina yadayya, bagi apa yang ada sebelum aku, minat Taurat, dari Taurat. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Allah membenarkan juga apa sebelumnya. Kitab apa Bu?
kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa uhilla lakum, dan untuk aku menghalalkan lakum bagi kalian ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian yang telah diharamkan atas kalian. Jadi sebelum Nabi Isa itu ada sesuatu yang Allah haramkan. Lantas datanglah Nabi Isa, dihalalin. Itu contoh, saya ngambil tafsir Jalalain, sebangsa ikan yang nggak bertulang. Dulu sebelum Nabi Isa itu diharamkan untuk Bani Israel. Setelah datang Nabi Isa, dihalalin tuh. Ada sebagian lagi tafsir yang mengatakan gaji hewan, lemak hewan itu. Ya. Di zaman sebelum Nabi Isa itu lemak hewan dan hewan yang berkuku itu diharamkan. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam, dihalalin tuh. Allahu a'lam bishawab. Saya hanya mengutip saja ya dari para ahli tafsir. Hewan yang berkuku dulu diharamin tuh di zaman sebelum Nabi Isa. Nah, datanglah Nabi Isa, datanglah Nabi Isa, dihalalin tuh. Wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Dan untuk aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan atas kalian. Kalian itu siapa, Bu? Kalian itu siapa? Bani Israel. Itu masanya panjang itu. Pada Israel semenjak Nabi Musa alaihis salam sampai Nabi Isa. Nabi Isa pun diturunkan kepada kaum Bani Israel. Panjang itu. Panjang banget itu. Kemudian Nabi Nuh itu umurnya berapa? Diutus Allah berapa tahun? 900 tahun Bang Udin. Kurang lebih. Lebih lah dikit. Umurnya panjang-panjang ini dulu Nabi Nuh. Iya. Kemudian berapa umurnya? 100 saja kayaknya hebat termasuk ya. Itu menandakan zaman ini sudah mendekati. Makanya umur 30 meninggal, 50 meninggal, 10 tahun meninggal. Itu tanda bahwa zaman ini sudah mendekati patesnya kiamat ya, mungkin ya. Makanya tanda-tanda kiamat itu udah kelihatan dah. Kiamat sughra namanya. Allah alam biswab. Hanya Allah yang tahu. Wajitukum, dan aku datang kepada kalian bi ayatin, dengan membawa tanda kebenaran birrabbikum, dari Tuhan kalian. Fattaqullah, maka kalian bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan kalian taatilah aku. Jadi Bani Israel itu karakternya itu cangkel, apa cangkel? Jarang nurut. Makanya Nabi Isa alaihissalam pesan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, taati aku, gitu loh. Ya kan? Bani Israel itu dikenal apa ya, Ustaz Maroto ya? Dan nurutan gitu, banyak protesnya. Allah alam bisawab. Terus innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'budu, sembahlah dia. Itu loh. Masih ingat kisahnya Nabi Musa ditinggal selama berapa hari? 40 malam. Kaumnya,
Padahal ada Nabi Harun di situ. Menyembah apa? Patung sapi. Masih ingat ceritanya? Itu Bani Israil tuh, begitu. Padahal sudah Allah berikan keajaiban-keajaiban. Bisa menyeberangi lautan. Bayangin itu. Ditinggal 40 malam oleh Nabi Musa. Ya. Di situ ada Nabi Harun padahal masih melawan. Apa? Nyembahlah patung sapi yang berbentuk emas. Kemudian sapi emas, Bang Udin, disembah sama Bani Israel. Padahal Nabi Musa cuma pergi 40 malam itu. Nabi Harun sampai kesel lah bahasanya, jangan menyembah patung. Itu Bani Israel begitu tuh. Itu katanya itu sapi itu Samiri namanya. Itu dia punya ilmu, bekasnya malaikat itu apa ya, telapakannya malaikat itu diambil oleh Samiri. Nah, bekasnya itu kemudian ditaburkan ke patung tadi, katanya bisa ngomong. Samiri namanya. Itu pinter tapi sesat. Menyesatkan Bani Israel. Masih ingat ya kisahnya ya? Itu contoh karakter Bani Israel begitu. Mudah-mudahan kita sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ibadah, sudah ibadah yang rajin. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Makanya Pak Tamam, kalau baca Fatihah pas ihdinas siratal mustaqim, sadar, tunjuki kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baca Fatihah, hatinya kemana, mulutnya kemana, lalai. Jangan sampai di saat kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang Engkau benci. Siapa mereka? Orang munafik, orang fasik, ngaku beriman tapi hatinya nggak beriman. Jangan sampai jalannya orang munafik ya Allah. Waladdallin, bukan jalannya orang yang zalim ya Allah, orang yang musyrik, orang yang kafir. Setiap hari dibaca itu doa. Tolong di saat itu Pak Nasrul, ihdinas siratal, hayati. Biar kita semuanya, anak keturunan kita, siratal mustaqim. Wah, luar biasa nih Bu, makanannya banyak nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran Bu. Terus falamma ahassa Isa. Mulai nih Bu. Namanya dakwah itu pasti ada yang taat, ada yang bangkang. Falamma ahassa Isa, maka tatkala Isa merasakan minhum, dari mereka, al-kufra, keingkaran mereka. Tahu sendiri Bani Israel. Susah nurut, susah diajak kebenaran. Itu Nabi Isa tahu tuh. Waduh, ingkar. Qala, lantas Nabi Isa pun berkata. Jadi ada namanya di sekeliling Nabi Isa itu ada namanya al-hawari. Apa Bu? Al-hawariyun. Kalau zaman Nabi Muhammad itu sahabat.
sahabat Nabi. Nah, Nabi Isa pun punya Al-Hawariyun. Siapa itu Al-Hawariyun? Sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Itu. Berkatalah, man ansori ilallah. Siapakah para penolongku kepada Allah? Nanya tuh sama sahabatnya itu. Karena waktu itu penguasanya itu kafir itu. Jadi gerak-geriknya itu selalu di CCTV lah, diawasi terus. Qala wan ansori ilallah. Siapa yang kita bersama-sama menolong agamanya Allah begitu. Qalal al-hawariyun, lantas sahabat-sahabat setia Isa ini al-hawariyun namanya, nahnu ansarullah, kami wahai Nabi Isa, saya akan menolong. Itu luar biasa ini. Sahabat, kalau sahabat Nabi itu luar biasa keimanannya itu, berani mati. Nahnu ansarullah, kami siap penolong agamanya Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Itu. Washhad, dan saksikanlah wahai Isa, itu. Bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kami adalah orang-orang Islam. Itu. Tuh Bang Udin, kalau ikut ulama jangan tanggung-tanggung, setia itu. Kayak Al-Hawariyun ikut Nabi Isa, berani mati. Cuman yang menarik saya itu, Al-Hawariyun itu minta kepada Nabi Isa, turunin ya Allah makanan dari langit biar saya makin yakin. Gitu. Coba permintaannya luar biasa itu. Nabi Isa mikir-mikir. Di ayat berapa Pak Noto? Ustaz Pak Noto? Hawariyun minta kepada Nabi Isa diturunkan makanan dari langit. Surat ayat Al-Maidah. Hidangan. Itu minta sama Nabi Isa, wahai Nabi Isa, mintalah pada Allah makanan dari langit Bang. Siapa yang minta? Al-Hawariyun. Lantas Nabi Isa berdoa, turun tuh. Tapi cuman Allah menyatakan, baik, akan saya turunkan. Tapi kalau setelah ini dia ingkar, akan diberikan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada makhluk yang di alam itu. Itu Allah, oke, kata Allah itu, baik, akan saya turunkan. Tapi kalau habis ini bahasa kasarnya nih, kalau ingkar akan diazab oleh Allah yang tidak pernah diazab itu datang ke orang makhluk di dunia ini. Allah kasih lagi kesepakatan dulu gitu. Namun Al-Hawariyun luar biasa keimanannya. Allahu a'lam bishawab. Itu pada Mam, minta makanan dari langit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka berdoa, Rabbana amanna. Itu. Al-Hawariyun ini sahabat pilihan Nabi Isa. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, kepada apa yang kau turunkan, wattaba'nar rasula, dan kami mengikuti Rasul Isa, faktubna, maka ya Allah tetapkanlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Itu kalau nggak salah itu di zaman itu namanya apa ya Pak Haji? Penguasanya kafir, gerak-gerik dakwahnya itu dibatasi lah itu. Nah, Nabi Isa sudah membaca itu, susah diajak. Sehingga apa? Nanti kelanjutannya itu wa makaru wa makarallah, dan mereka
orang-orang kafir itu membuat tipu daya, membuat makar. Orang-orang zalim, orang kafir itu penguasa juga itu waktu itu. Jadi mereka bersepakat bagaimana kita bunuh Isa. Gitu. Kondisi saat itu luar biasa. Kalau penguasanya kafir, berat itu seorang muslim itu. Tapi giliran penguasa muslim, insya Allah semua yang lain aman. Gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa makaru wa makarallah. Allah pun buat makar lagi gitu loh. Wallahu, dan Allah khairul makirin, sebaik-baik pembuat tipu daya. Baca nih. Oh. Jadi zikir nih. Nggak mempan di tipu daya, di makar ini. Masih ingat gak ceritanya? Ibu, Nabi Isa itu sepakat mau dibunuh. Nah, ceritanya itu akhirnya apa? Ada yang membelot, tahu membelot? Malah ngasih tahu Isa di sana. Itu. Akhirnya apa? Didatangilah ke sana itu. Nabi Isa sama Al-Hawariyun itu. Namun Allah, wallahu khairul makirin, Allah yang terbaik dalam buat makar. Nabi Isa kemudian apa, Bu? Di surat selanjutnya itu Isqalallahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini sungguh aku mutawaffika, mengambilmu jasad dan roh di sini. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Jadi enggak dibunuh itu Nabi Isa. Ya, jelas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian cerita mengatakan yang dibunuh itu adalah yang Allah serupakan seperti Nabi Isa. Siapa itu orangnya? Yang tadi membelot. Pak Maudin membelot, khianat. Bang Udin mengkhianati, kasih tahu tempatnya. Disuruhlah Bang Udin masuk dulu ke gua itu. Bang Udin yang dipotong-potong, disembelih, yang dibunuh. Nabi Isa udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah terbaik dalam makirin. Wallahu khairul makirin. Ya. Mudah-mudahan dibaca nih, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Gitu. Di dunia ini pasti ada orang yang senang dengan Islam, itu pasti. Cuman Allah Subhanahu wa taala bersabar. Nabi Isa, bayangin, ya kan? Luar biasa mujizatnya, ada seperti itu, dimakar, mau dibunuh itu. Makanya hati-hatilah dalam hidup dunia ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar orang yang enggak suka itu. Ya. Mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.